Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam diskusi terkait dengan trik jitu mengerjakan soal TIU TPA. Pada video sebelumnya saya telah berbagi trik terkait penyelesaian deret angka dengan beberapa contoh soal. Kali ini saya ingin berbagi trik penyelesaian deret huruf. Meskipun deret angka dan deret huruf berada pada jenis soal yang sama, tetapi memiliki diferensiasi dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa contoh soal untuk dikerjakan. Setelah itu nanti akan saya berikan bagaimana trik jitu dalam penyelesaian soal tersebut. Oke, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Di sini ada 4 contoh soal yang tampil di layar. Sebelum saya memberikan trik jitu penyelesaian deret huruf ini, saya berharap kepada teman-teman untuk berlatih agar dapat membiasakan diri dalam penyelesaian soal-soal deret huruf. Sebelumnya saya mengharapkan untuk di pause ya barang sekitar 4 menit ya untuk menyelesaikan 4 soal ini. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan berbagi trik penyelesaian deret huruf. Oke, untuk contoh soal pertama, di mana di situ ada D, C, B, A, H, G, F, E, kemudian titik-titik, 2 titik yang kosong. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku delapan, suku ke-9 dan 10 yang dicari. Nah, di sini ada pilihan LK, KL, IJ, JI, KJ. Saya harap teman-teman sudah menemukan jawaban untuk soal nomor 11. Untuk mengerjakan soal deret huruf D, C, B, A, H, G, F, E, L, K, titik-titik, dan seterusnya atau jenis soal yang lainnya, trik yang sering saya gunakan itu dan hampir boleh katakan tidak pernah terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan yang terjadi itu menggunakan susunan huruf alfabet seperti A, B, C, D, E. Nah, seperti tampak pada gambar. Bagi saya, alfabet ini hal yang paling mudah ya, paling cepat dan sudah tertanam dalam benak kita karena ketika kita belajar membaca, belajar menulis, hal inilah yang paling pertama diperkenalkan kepada kita. Setelah kita mengurut, ini trik ya, setelah kita menulis dengan cepat ini pada lembar cakaran kita, nah, kemudian kita masuk pada mengerjakan soal. Nah, dari soal ini langsung saja kita kerjakan D, C, B, A, H, G, F, E. Ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan. Kita mulai dari D. Kemudian suku kedua yaitu C. Suku ketiga adalah B. Suku keempat adalah A. Oh, ternyata dia itu dari belakang ke depan. Sebanyak 4 kali. Kemudian A, H. Berarti H ini. Kemudian G, F, E. Oh, sama. Berarti juga 4 berurutan. Kalau begitu kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 1, 2, 3, 4. Berarti mulai dari L, K, J, I. Sebanyak 4 kali tanpa jeda. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita mulai dari M. Berarti kita akan salah. Nah, di sini kita sudah temukan bahwa di sini itu adalah L, di sini adalah K, di sini adalah J, di sini adalah I. Karena hanya 2 yang diminta, maka jawabannya itu adalah L dan K untuk jawaban nomor 11. Jawabannya itu adalah A. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu O, P, Q, B, R, S, T, B, U, V, W. Dan 3 suku berikutnya. Ya, kita mulai dari, kita gunakan ini. Kita gunakan susunan alfabet yang sama agar kita tidak mengulang, tapi kita harus hati-hati karena di sini telah ada coretan-coretan. Berarti kita mulai dari O. Jadi tekniknya itu kita gunakan cara yang sama, yang berbeda. Kita menggunakan simbol yang berbeda agar kita tidak
melakukan kesalahan. Kita coret, misalnya O, berarti P, Q. O berarti 3. 3 ke belakang, kemudian B. Berarti ini B. Oh, ada selisihnya B, ada jeda di sini. Di sini ada jeda, yaitu B, kemudian R, S, T sebanyak 3 kali, masih ada jeda lagi, yaitu B, kemudian lanjut lagi U, P, W, berarti ada jeda lagi di sini, yaitu B, gitu ya. Berarti di sini B, kemudian lanjut X, Y, Z. X, Y, kalau ada lanjut sini berarti Z. Jawabannya itu adalah B, X, Y. Jadi di sini adalah jawaban yang benar itu adalah D, B, X, Y. Jadi simple ya. Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko terjadinya kesalahan, pengalaman saya ini sebagai trik dan banyak tes yang saya sudah uji, alhamdulillah hampir mungkin boleh dikatakan tidak pernah terjadi kesalahan karena saya menggunakan susunan huruf alfabet pada kertas cakaran dengan ditulis secara cepat. Hanya di sini kita harus hati-hati jangan sampai kita salah di dalam menentukan letak suku-suku yang ada pada soal di contoh ini. Oke, saya rasa semua harus benar ya. Sekarang kita lanjut pada soal berikut. Nah, soal nomor 13 itu F A A G E E H I I I O titik 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 U K. Ini soal. Sekarang kita buat lagi urutan alfabetnya. A B C D E F G H I J K L M N O. Nah, sekarang kita mulai dari F. F A A. Berarti F ini 1 kali, ini 2 kali. Ini 1 kali, kemudian 2 kali. F kemudian G 1 kali, kemudian E 2 kali. Berarti ini 2 kali. Setelah itu H 1 kali, kemudian I 2 kali. Ini 1 kali. Nah, sekarang kenapa harus I 2 kali? Kita lihat. 1, 2, 3 antara A dan E 2 kali itu ada jarak sebanyak 3. Ada lompatan sebanyak 3. Berarti di sini ada lompatan juga. Setelah E itu ada 3 lompatan. E 1, 2, 3. Nah, maka ini 2 kali. Gitu ya. Sehingga ada II. II di 2 suku pertama. Kemudian I yang sini itu adalah I 1 kali. Yaitu setelah F, G, H. Ini lihat. Setelah F, G, H, berarti I lagi. Berarti ada I 1 kali. Ini. Setelah I, berarti ada lompatan sebanyak 3 kali lagi. 1, 2, 3. Tapi di sini ternyata O. Di sini ternyata O. Ingat, setelah 1 kali, maka 2 kali. Di sini yang betul adalah O. Karena dia harus 2 kali. Jadi dia tidak mengikuti pola urutan. Seperti dalam urutan di sini. Nah, setelah 2 kali, maka di sini adalah 1 kali. 1 kalinya itu berurutan. Berarti di sini adalah J. Setelah F, G, H, I, J, maka di sini adalah J. Nah, sekarang di sini apa? Karena di sini adalah U, karena dia harus 2 kali, seperti di sini 2 kali, maka di sini adalah U. Nah, sudah terjawab ya. Setelah J, yaitu K 1 kali. Jadi jelas ya, ini ada pola yang berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kuncinya itu adalah 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Ini hanya mengikuti 2 kali dari suku yang ada di dekatnya. Jawabannya itu adalah B.
Sekarang kita lanjut pada soal nomor 14. BAFE Dua suku berikutnya yang dicari. Oke, ini soalnya. BAFEJINM. Kita mulai dari B. Karena kita menggunakan urutan alfabet yang sama pada cakaran kita itu, sehingga kita menggunakan simbol yang berbeda untuk soal berikutnya. Kita mulai dari B. Tapi kita menggunakan tanda centang di sini. B baru A. Oh, berarti dia maju 2 kali maju. B A. F, cari F. Oh, berarti ini F. Kemudian E. Oh, berarti 2 kali maju. Di antara 2 kali maju ini ada jeda sebanyak 2. Berarti ini jeda sebanyak 2. G H. Berarti kita mulai dari J I, karena 2 kali gitu, J I. Berarti J I. Kemudian ada lagi jeda sebanyak 2. 1, 2. Nah, kita mulai, jangan ambil M-nya, tapi ambil N-nya. Ya, karena dia kan mau maju sebanyak begini. Berarti NM. Gitu ya. NM sudah ini. Sekarang silang lagi N, O, berarti QR. Jangan ambil Q-nya tapi R dulu. R, berarti R. Berarti sini adalah R Q. Nah, kita bisa terkecoh di sini ketika kita mengambil J misalnya pada kita mengambil I pada contoh ini, atau kita mengambil Q baru R, padahal harusnya R dulu baru Q. Ya. Ini cara agar kita tidak terkecoh. Atau bisa juga kita begini, gunakan A, karena ya B A, kemudian E F E. Nah, berarti ada jeda di sini 1, 2, 3, supaya kita tidak salah ambil. Misalnya kita mulai dari ini baru maju ke belakang, kemudian sini 1, 2, 3, berarti J maju ke depan, masa maju ke belakang, kemudian 3 kali 1, 2, 3. Oh, berarti M maju ke depan gitu ya. 1, 2, 3, berarti R maju 1 kali ke depan. Jawabannya seperti itu. Itu mungkin bisa juga sebagai trik agar kita tidak melakukan kesalahan. Ketika kita ujian, itu selalu dalam kondisi tertekan, sehingga kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Hal-hal sepele itu malah yang membuat kita salah. Masih ingin mengerjakan soal? Ini ada contoh soal. Jadi kita latihan lagi soal sebanyak 4 soal. Jadi bisa di pause. Masing-masing soal itu dikerjakan selama 1 menit maksimal. Kalau bisa ya setengah menit lah. Bisa untuk menyelesaikan soal, untuk menghemat waktu ketika kita ingin mengerjakan soal yang lain. Polanya sama ya, menggunakan susunan alfabet. Jadi saya berharap bahwa ini setiap cakaran itu ditulis rapat-rapat, asal bisa dibaca. Kemudian alfabetnya juga seperti itu, digunakan simbol-simbol yang sederhana supaya kita bisa menggunakan berulang. Oke, kita akan bahas soalnya satu persatu, 15, 16, 18, 19. Nah, ini soalnya, tulis cepat alfabetnya A, B. Sekarang kita mulai dari H. Kita mulai dari H, suku pertama, kemudian G, F. Oh, ternyata dia dari belakang maju ke depan. Kemudian L. Ini L. L, K, J, begini. Kemudian P, O, N. Nah, kita lihat ada pola. Tidak ada satu yang dilangkai. Berarti ini yang dilangkai. Kemudian berarti dia ambil urutan, karena dia maju ke depan seperti nanti. Berarti S, T, S, R. Ya. Nanti sini adalah T, S, R. Ingat, jangan ambil R-nya di sini atau S-nya yang di sini, tapi T, S, R. Nanti ini lagi yang disilang. Baru diambil X, W, V gitu ya. Dan seterusnya. Ini lagi nanti silang. Jadi mudah ya untuk soal nomor 15.
Jawabannya adalah T. Saya rasa mudah untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita ambil contoh lagi satu. Di sini kita lihat ada sekilas ada kata yang berulang, ada huruf yang berulang. Yaitu huruf Z. Nih. Z, Z, Z. Kita perhatikan selalu melewati 2. Oh, berarti di sini Z, gitu ya. Z, besar kemungkinan di sini adalah Z. Yang dicari itu di sininya. Di sini adalah Y. Kita mulai dari Y, gitu ya. Y baru X. Oh, berarti dia maju ke depan. Kemudian W. Oh, berarti maju lagi 2. Kemudian oh, maju lagi 3. Setelah Z, SR. Oh, berarti maju lagi. Nih, yang kemudian maju lagi. Berarti di sini adalah P. Ingat, hanya ada T yang ada Z, ya, ada Z yang kemudian membatasi 2 suku. Seperti itu. Nanti setelah P, berarti Z lagi di sini. Setelah Z, berarti O, N. O, N, gitu. Sudah mengerti ya? Ini ada pola maju, pola maju, pola maju, pola maju. Dia sebenarnya berurutan, hanya Z yang kemudian membatasi 2 suku. Dia lompat gitu ya, ada lompat sebanyak 2, lompat lagi 2, lompat lagi 2, nanti lompat lagi 2, lompat lagi 2. Jelas ya, ini sebenarnya mudah. Saya harapkan tidak ada kesalahan di dalam mengerjakan soal seperti ini. Nah, demikianlah diskusi kita kali ini terkait dengan trik mengerjakan deret. Deret itu sebenarnya lebih mudah untuk deret huruf karena kita hanya membutuhkan deretan susunan alfabet untuk menentukan suku yang dicari. Semoga sukses dalam mengerjakan soal-soal tes nantinya. Terima kasih.